Kali ini aksi nyata yang akan saya tampilkan adalah asesmen SD atau paket A, melakukan asesmen awal pembelajaran. Tujuan asesmen. Asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Tujuan asesmen sesuai kebutuhan pendidik dibagi menjadi 3: asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Kegiatan asesmen ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar guru dapat memonitor setiap perubahan atau perkembangan peserta didiknya. Dengan demikian, guru bisa terus update dan menyempurnakan instrumen pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Asesmen ini dibagi menjadi 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen formatif adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Dengan data yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan teliti supaya guru dapat memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi siswa agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, kali ini Bu Zuli melakukan aksi nyata kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif pada fase C di kelas 5. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. 1. Memahami tingkat kesejahteraan emosi, psikologi, dan sosial siswa. 2. Mengetahui aktivitas siswa ketika belajar di rumah. 3. Memahami kondisi keluarga siswa. 4. Memahami latar belakang pergaulan siswa. 5. Mengidentifikasi karakter, minat, serta gaya belajar siswa. Tahap persiapan asesmen diagnostik non-kognitif. 1. Siapkanlah instrumen asesmen yang meliputi gambar atau emoji yang bisa mendukung suasana hati seseorang. 2. Buatlah tabel pertanyaan atau sejenis kuesioner yang dihubungkan dengan gambar atau emoji di poin sebelumnya. Contoh pertanyaan dari asesmen diagnostik non-kognitifnya adalah seperti bagaimana perasaanmu saat ini? Apa kamu merasa nyaman saat belajar di kelas? Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Dan lain sebagainya. Tahap pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Pada tahap ini, siswa harus mengisi instrumen asesmen yang telah guru buat. Pengisian instrumen tersebut harus dilakukan secara jujur tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, supaya pengisian instrumen dapat berjalan sesuai dengan harapan. Guru dapat memberikan waktu bagi siswa untuk berpikir. Tahap tindak lanjut asesmen diagnostik non-kognitif. Pada tahap ini, guru harus dapat menganalisis kondisi psikologi dan emosional siswa melalui hasil asesmen. Kemudian, guru dapat melakukan pendekatan dan melibatkan orang tua jika memang itu diperlukan. Hasil asesmen dapat digunakan untuk rujukan guru, yaitu untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi lembar asesmen diagnostik non-kognitif yang bisa diterapkan pada peserta didik di awal tahun ajaran baru. Ini adalah dokumen lembar asesmen diagnostik non-kognitif yang diberi judul "Semua Tentang Aku". Di sini siswa menyebutkan nama, rumah, umur, cita-cita, tentang orang tua, kesukaan, dan guru seperti apa yang disukai, dan perasaan mereka pada saat itu.
Ini adalah dokumentasi pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif pada fase C di kelas 5 SDN Ngargosari. Berikut adalah dokumentasi hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Ini adalah dokumentasi umpan balik dari teman sejawat. Dan ini adalah dokumentasi hasil umpan balik teman sejawat. Refleksi, salah satu penentu pengisian instrumen ini harus dilakukan secara jujur tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, supaya pengisian instrumen dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat bermanfaat bagi peserta didik di masa mendatang. Kesimpulan, asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa. Bisa dikatakan bahwa asesmen ini lebih ingin mengenal bagaimana kondisi personal siswa. Asesmen yang penilaiannya lebih mengarah ke psikologi dan emosi ini dapat membantu siswa dalam mengevaluasi bagaimana siswa menangani situasi dan melakukan interaksi sosial. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di aksi nyata selanjutnya. Bye-bye.